الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وفتح قلوبا غلفا وآذانا صما وألسنة بكما وأعينا عمياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام، فصلوات الله وسلامه على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البرارة الكرام وسلم تسليما كثيرا. فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والآثام، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini Allah pertemukan kita di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, dalam rangka taqwiyatu imanuna, memperkuat keimanan kita, wa taqwiyatu silatina fima bainana, dan untuk memperkuat ukhuwah di antara kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sehingga beliau meninggalkan ajaran Islam ini terang benderang, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu mengemban amanah ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari-hari ini, hampir sudah 1 tahun Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah dalam rangka supaya hamba-hambanya ini ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengarkan saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nasihat yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kata Rasulullah, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, berbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan ini, yaitu kematian. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta ya'tikumul haraj wa fi riwayatin al-qatl. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga datang kepada kalian kematian yang mendadak. Nasihat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semuanya. Fa innal mauta la ya'ti ila rajulin ajuzin aw shaykhin kabirin aw maridin mudmin. Kematian tidak datang kepada orang yang sudah sangat tua renta,
dan tidak datang kepada orang yang menderita sakit lama. Walakinnal mauta ya'ti ila man yuridullahu subhanahu wa ta'ala. Kematian akan datang kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang akan mengalami kematian sebagaimana kebiasaannya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhahu meninggal ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ada orang yang sedang melaksanakan ibadah salat, meninggal. Ada orang yang sedang zikir, meninggal. Wa na'udzubillah min zalik. Ada juga kita mendengarkan orang-orang yang meninggal mereka sedang melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari itu? Kehidupan dunia ini adalah ibtila'un wa ikhtibarun. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan, dan dunia ini adalah bukan tempat kita bersenang-senang. Di dunia adalah tempat kita untuk beramal. Seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam sebuah nasihatnya, bi' dunyaka li akhiratika tarbahu huma jami'an wala tabi' akhirataka li dunyaka tahsyaruhuma jami'an. Jualah duniamu untuk kepentingan akhiratmu, insya Allah kamu akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan jangan kamu menjual akhiratmu, menjual agamamu untuk kepentingan dunia sesaat. Kamu akan menyesal, rugi di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap manusia akan keluar dari rumahnya. Semua kita keluar dari rumah kita, memiliki salah satu dari dua tujuan, kata Nabi. Mu'tikuha au mubikuha. Orang yang keluar dari rumahnya entah pagi hari, siang hari, sore hari, memiliki salah satu dari dua tujuan, kata Nabi. Mu'tikuha au mubikuha. Dia keluar rumahnya dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari api neraka, atau justru dia ingin membinasakan dirinya ke dalam api neraka itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, bahwa dia ingin mengatakan bahwasanya apapun amal duniawiyah kita, amal dunia yang kita lakukan, kalau kita awali dengan basmalah, dengan bismillah, maka nilainya akan menjadi nilai akhirat. Orang yang bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, berkah tidurnya, menjadi pahala. Kemudian dia makan mengucapkan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ini amalan-amalan dunia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dia keluar rumahnya mengawali dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian sepanjang perjalanan dia berzikir untuk mencari nafkah. Sampai di kantor pun dia tidak lupa untuk zikir, mengawali pekerjaan dengan sholat duha. Maka perjalanannya ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari apapun yang kita lakukan, ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang tidak ditentukan tata caranya, kalau kita iringi dengan niat yang ikhlas, maka semuanya akan bernilai ibadah. Rubba amalin saghirin ta'dhumu niyatuhu wa rubba amalin kabirin tasghuru niyatuhu, kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Berapa banyak amalan yang sedikit, yang kecil, tetapi niatnya ikhlas, maka menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan berapapun amalan yang besar itu akan menjadi kecil di hadapan Allah kalau niatnya tidak ikhlas. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang kita lalui ini adalah merupakan hari-hari yang menegangkan. Hari-hari ini memerlukan penjagaan yang ketat dari diri kita. Haruslah benar-benar memperhatikan muraqabatullah. Muraqabah. Jadi salah satu dari tangga-tangga untuk menjadi orang yang bertakwa adalah senantiasa muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah dimanapun kita berada. Kenapa kita katakan hari-hari ini? Karena memang hari-hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji seluruh umat manusia. Berimankah mereka dengan musibah ini? Atau justru banyak mengeluh sehingga menimbulkan stres? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, sikap orang yang beriman itu adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, maka hatinya akan menjadi tenang. Siapa yang menganggap musibah itu satu musibah dan tidak pernah mengimaninya, maka dia akan senantiasa mengalami depresi dalam kehidupannya. Nah, siapa yang menganggap bahwa musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibadahnya akan meningkat. Kami mengatakan bahwa selama kurang lebih 1 tahun ini Allah ingin menyapa kita, menyayangi kita, menyayangi bapak-bapak yang sedang sibuk bekerja di luar sana, yang perginya sebelum sholat subuh, kemudian pulangnya setelah sholat isya atau bahkan sudah larut malam, tidak ketemu dengan keluarganya. Dia berangkat, anak istrinya masih tidur. Dia pulang ke rumah, anak istrinya pun sudah tidur. Yang selama ini bagi bapak-bapak yang kurang menyapa anak-anaknya, ini Allah sadarkan kita semuanya untuk kita senantiasa memperhatikan keluarga kita. Allah sayangi kita, Allah kembalikan kita. Barangkali selama ini juga kita masih kurang interaksi kita dengan Al-Quran. Kita hanya menggunakan sisa-sisa waktu untuk baca Al-Quran. Saat saya sekarang ini lebih banyak lagi kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan menggunakan sisa-sisa waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadal Quran aqwaman wa yadha'ul akharin, kata Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat tinggi satu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lain. Sadarkah kita semua musibah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Bagi mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyayangi mereka supaya mereka tidak lama-lama berada di dunia dan melihat kemaksiatan yang merajalela, kezoliman merajalela di mana-mana, ketidakadilan merajalela di mana-mana, tidak mampu kita mengatasinya karena derasnya arus kemungkaran itu. Maka mereka-mereka yang telah mendahului kita rahimahumullah, itu adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama besar seperti Syekh Ali Jabir mendahului kita, subhanallah. Beliau luar biasa. Beliau rela meninggalkan kota Madinah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yamut falyamut fil haramain. Siapa yang ingin meninggal maka meninggallah di 2 tanah suci itu. Beribadah di sana, subhanallah, luar biasa. Salat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat. Tapi beliau Syekh Ali Jabir meninggalkan itu semua. Demi apa?
demi untuk membangun basis Al-Quran di negeri kita yang kita cintai ini. Sadarkah kita semuanya? Dia adalah seorang ulama yang tidak minta apapun. Dia ingin sebagaimana masyarakat ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana bisa memahami Al-Quran, dan bagaimana bisa menjaga kerukunan antara umat manusia. Tujuan beliau mulia, rahimahullahu ta'ala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita yang masih hidup, yang masih sehat ini, kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tinggal menunggu waktu, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di akhir surah Luqman Allah mengatakan, sesungguhnya manusia tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita. Yang pertama, ketakwaan kita mari kita tingkatkan dengan memperbanyak tilawatil Al-Quranul Karim, dengan memperbanyak zikrullah, zikir, dengan memperbanyak doa-doa, dengan memperbanyak infak dan sedekah kita, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah-sunnah yang lain, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil kita dalam ketaatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwilil laili 'alan nahar tazkiratan lidawil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim war raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalawatullahi wassalamu ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringi perbuatan-perbuatan dosa kita, segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memohon ampun dan dengan berbuat baik. Kemudian mari kita jaga akhlak kita, pergaulilah seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ala wa sallu ala nabikumul muhda kama amarakum fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil khulafa'il arba'atir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyat ishabar radhiyallahu anhum ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يحق بنا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة